kepada saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Peran Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan Belajar dan Masalah Sosial Siswa di SMA Negeri 1 Balauring, Kabupaten Lembata. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dalam proses pendidikan, siswa sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan akademik maupun sosialnya. Kesulitan belajar merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di alami siswa. Kesulitan tersebut dapat berupa rendahnya motivasi belajar, kurangnya konsentrasi, kesulitan memahami materi pelajaran, manajemen waktu yang kurang baik, serta rendahnya hasil belajar. Selain itu, siswa juga menghadapi berbagai masalah sosial seperti kurangnya kemampuan berinteraksi, konflik dengan teman sebaya, perilaku menyimpang, perundungan, dan rendahnya rasa percaya diri. Dan karena itu, diperlukan untuk penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran bimbingan dan konseling dalam membantu siswa mengatasi permasalahan tersebut. B. Fokus penelitian. 1. Bentuk layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa di SMA Negeri 1 Balauring. 2. Peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 3. Peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah sosial siswa. 4. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. C. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Balauring, Kabupaten Lembata. 2. Bagaimana peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 3. Bagaimana peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah sosial siswa. 4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Balauring, Kabupaten Lembata. D. Tujuan penelitian. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Balauring, Kabupaten Lembata. Mengetahui peran dan bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Mengetahui peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah sosial siswa. 4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. E. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu bimbingan dan konseling, khususnya mengenai peran layanan BK dalam mengatasi kesulitan belajar dan masalah sosial siswa. 2. Manfaat praktis bagi sekolah, bagi guru BK, bagi siswa, bagi peneliti selanjutnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kajian teori. 1. Pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dan Erman Amti 2018 menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri, mengembangkan potensi, dan mengatasi masalah secara mandiri. 2. Tujuan dan bimbingan konseling. Membantu siswa memahami diri dan lingkungannya, membantu siswa mengatasi masalah pribadi sosial dan belajar, mengembangkan potensi siswa secara optimal, membantu siswa mengambil keputusan secara tepat. 3. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam proses belajar sehingga hasil belajar tidak optimal. Faktor penyebab kesulitan belajar meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Masalah sosial. Siswa merupakan hambatan dalam proses interaksi sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan individu. 5. Peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar dan masalah sosial. Layanan bimbingan konseling berperan dalam mengidentifikasi masalah siswa, memberikan layanan konseling individu dan kelompok, memberikan layanan bimbingan belajar, melakukan koordinasi dengan wali kelas dan orang tua. B. Kerangka berpikir. Siswa di SMA Negeri 1 Balauring menghadapi berbagai kesulitan belajar dan masalah sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan akademik dan sosial mereka. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar dan masalah sosial siswa. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Urin, Kabupaten Mendata. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan. Subjek penelitian: guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, wali kelas, siswa. D. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. E. Keabsahan data, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. F. Analisis data, redukasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Sekian dan terima kasih.